Yang pertama, kita memahami tentang hakikat pernikahan, mempedulikan tentang pentingnya pernikahan dari awal, dari fase yang pertama, awalan atau al-awwalu, dalam bahasa lain al-awwalu yang pertama, atau dalam bahasa yang kita ungkapkan awalan. Ini diantara keluasan dan keunikan bahasa Arab. Tapi bahasa Indonesia tidak seperti itu. Bahasa Inggris tidak seperti itu. Marhalatuz zawaji, fase pernikahan. Ini fase-fase pernikahan, fase menentukan keturunan kita. Keturunan kita baik atau tidak tergantung kepada fase pernikahan ini. Kita mau mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah atau tidak tergantung kepada fase ini. Berapa banyak orang melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan dalam pernikahan, otomatis nanti di sana bakal banyak jebakan-jebakan, bakal banyak sesuatu yang dilakukan tanpa sadar itu adalah salah. Bahkan terkadang mereka sudah sadar tapi tetap mereka jalankan kesalahan, karena kesalahan di fase yang pertama, fase pernikahan. Ibadah yang paling lama nikah. Ya, Ustaz Abdul Aziz, ibadah yang paling lama apa? Haji. Kita bilang kayak Sya'roni, ya, haji kita bilang lama, sebentar. Haji paling seberapa hari. Tapi kalau nikah, Masya Allah, iya, kalau bisa sampai meninggal dunia. Berapa tahun? Ya pokoknya seberapa lama kita hidup dengan istri kita itu. Ada yang 100 tahun, ada bahkan lebih dari itu, ada yang kurang. Itu kan ibadah paling lama. Kalau salah, Allahu Akbar. Tadi saya katakan haji sebentar, paling sebentar. Dari tanggal 8 mulai kita niat ihram haji misal, kemudian 9 wukuf di Arafah, kemudian bermalam di Mina malam takbir, kemudian menuju ke Muzdalifah, kemudian bermalam sebelumnya bermalam di Mina, kemudian Arafah, kemudian mabit Muzdalifah, kemudian melempar jamarat, itu sempurnakan itu, kemudian tawaf ifadah, sa'i yang wajib, selesai. Umrah lebih mudah lagi, lebih sebentar lagi. Tahajud kita sebentar waktunya, subuh sebentar, lebih sebentar lagi. Nah, nikah ibadah paling lama. Tapi kalau awalnya salah dah udah. Itu dia. Ini orang banyak nganggap remeh permasalahan nikah. Al-marhalatul ula, fase pertama. Marhalatuz zawaji, fase pernikahan. Banyak orang salah dalam fase pernikahan. Sebelum nikah foto. Ini ajaran enggak ada dalam ajaran Islam, pre-wedding. Zaman Kiai Sya'roni kecil ada enggak pre-wedding? Atau zaman antum enggak ada? Ini kenapa pakai dibuat-buat? Malah itu terjadi zaman anak-anak kita, betul enggak? Rubah lagi. Itu enggak benar. Masa nikah foto pre-wedding? Astagfirullahaladzim. Biasanya tuh foto-foto pra-wedding di tempat-tempat yang serem. Betul, Pak Kenik? Tempat-tempat bangunan yang serem. Wah, kesurupan di situ nanti. Pra-wedding, pakai rebahan segala, pegangan segala. Itu kan udah enggak benar, jamaah. Undangan, ada foto laki dan perempuan sambil deket-deketan. Undangan enggak ada masalah. Bukan saya permasalahkan undangannya, fotonya itu yang deket-deketan.
Kan salah di situ. Itu udah mulai kesalahan. Dianggap ini bakal membuat sakinah mawaddah warahmah. Oh, dengan dengan hiasan yang sangat indah, pakai protokoler segala, ada MC-nya, ada ininya. Walaupun di situ ada pembacaan kitab suci Al-Qur'anul Karim, tapi itu perempuan ketika datang, teng 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 teng, apaan pakai teng 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 segala. Walaupun di situ pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibawakan oleh fulan bin fulan, tapi ngapa jadi pakai teng 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 segala? Ngapa pakai itu? Merusak. Pakai gaun pengantin yang 50 meter. Kenapa emang? Keberatan. Ini kan seumur sekali, justru rusak seumur hidup ini. Rusaknya seumur hidup. Dia bilang, enggak apa-apa, sebelum nikah kita jalan-jalan dulu pakai mobil yang namanya mobil hias pengantin. Permasalahan ente belum nikah. Kalau udah mau nikah, mau pakai gerobak sekalian nggak ada masalah. Betul nggak? Ini belum nikah. Nikah dulu apa juga sebentar, apa susahnya sih? Ini salah jemaah. Dan ini wajib kita rubah. Karena memang udah menjadi mentradisi, seakan-akan ini adalah adat Betawi, seakan-akan ini adalah adat Jawa, seakan-akan ini adalah adat Sunda, seakan-akan ini adalah Indonesia, seakan-akan ini adalah adat Timur. Bukan, adat kafir jamaah. Kenapa adat kafir kemudian ada di dalam tradisi Islam kita? Kan yang penting ada tahlilan. Cuma permasalahan tuh tahlilan, tetapi main remi. Udah Masya Allah luar biasa, malah mangkat pada main remi di situ, gitu. Allahu Akbar. Kan udah baca maulid, sekarang udah tinggal waktunya main remi. Enggak ada. Kalau udah maulid selesai mau pulang, mau enggak, mau begadang. Enggak ada masalah. Yang jadi masalah tuh remi, yang jadi masalah tuh judi. Itu yang jadi masalah. Rusak nanti semuanya. Gitu. Jadi marhalatuz zawaji ini, ingat nih, fase pernikahan menentukan dalam kehidupan kita. Mau orang, mau alim, mau pintar, mau hebat, ini gagal terkadang dalam pernikahan. Ini hati-hati. Sebelum nikah pakai mandinya itu dikelihatin orang. Stop dulu, pakai foto-foto lagi. Plak, Masya Allah. Kelihatan di sininya. Ini kan mandi pakai air jimat. Mau air jimat? Permasalahan ini mandi, yang mandiin kan calon mertua, bukan mertua. Andaikan mertua aja nggak boleh mandiin. Kan dia bapak, nggak boleh dilihat. Ini aurat. Bisa paham jemaah? Astaghfirullahaladzim. Berkah dari mana? Karena tidak ada perbuatan maksiat mendatangkan keberkahan. Fa innal ma'siyata tuzil ni'am. Karena kemaksiatan itu tuzil ta'ah maksudnya. Karena kemaksiatan itu menghilangkan taat. Maksiat itu menghilangkan taat, menghilangkan wibawa. Gara-gara berbuat maksiat akhirnya orang nggak kelihatan wibawa. Banyak orang kelihatannya hebat, tapi gara-gara dia melakukan maksiat aja nggak ada wibawanya. Gitu. Makanya ulama-ulama soleh hidupnya santai, sederhana, tapi wibawanya tinggi. Kita mau ngomong aja kayaknya segan banget, Allahu Akbar. Padahal cuma mau ngomong sebentar, segannya luar biasa. Ada wibawa yang sangat luar biasa yang dimiliki, ada cahaya, gitu. Padahal kaya juga enggak, tapi wibawa. Nah, wibawa itu, haibah itu datang lantaran menjauhkan perbuatan maksiat. Fayajibu an yatimma bin niyati shalihati. Fayajibu an yatimma bin niyati shalihati. Wajib untuk menyempurnakan dengan niat-niat yang saleh, yang baik.
Mau nikah niat yang benar. Jangan mau nikah lumayan nih punya istri pas, cocok untuk dibawa ke persandingan. Untuk biar kelihatan gak malu-maluin. Kalau saya kondangan nih pas, sesuai, tinggi, serampai, apa? Seakan-akan kita mau mempunyai istri mau dilihat orang. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Enak dipandang. Kan kalau punya istri enak dipandang, tujuannya kok itu? Tujuan nikah itu dengan niat yang benar. Wa bi idrakil muhimmati fil hayati, yaitu untuk mengetahui kepentingan hidup kita untuk ibadah. Niatkan untuk ibadah nikah, bukan untuk menghamburkan nafsu. Lumayan dah, daripada saya kesana dan kesini, kalau dapat istri kan lumayan juga. Astagfirullah, rendah sekali. Kalau kita punya istri model kayak gitu, rendah. Wa minha ma dzakarallahu azza wa jalla biqaulih. Nah, ingat, ini kan biasa sebelum pernikahan atau setelah nikahan, nasihat pernikahan, atau orang-orang dari KUA atau dari mana aja selalu membaca wa min ayatihi, dan di antara tanda keagungan Allah, ana khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan buat kalian berpasang-pasangan. Allah ciptakan buat kalian berpasang-pasangan. Jadi haram LGBT. Mau dimanapun ada, mau pertemuan LGBT di Jakarta, di Jogja, mau di Bandung, nggak boleh. Di dunia, di bumi pertiwi nggak boleh LGBT, haram, nggak boleh ada pertemuan LGBT sedunia, se-Asia, se-apa namanya, nggak boleh. Itu kenapa? Keluar dalam peraturan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum." Dan di antara tanda keagungan Allah, Allah ciptakan buat kalian pasangan dari jenis kalian. Berarti laki dan perempuan, nggak ada laki dan laki, nggak ada perempuan dan perempuan, nggak ada zina dan lebih besar daripada zina, LGBT. Nggak boleh. Tolak LGBT dimanapun berada. Saya suka dengan, masya Allah, dengan keberanian Habib Rizik itu, mau dimanapun tuh persatuan LGBT wajib ditolak, wajib, dan ini tidak boleh. Ini sama saja menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Laki sama perempuan, nggak ada laki sama laki, nggak ada perempuan sama perempuan, kemudian dengan asiknya bergandengan di jalanan dan minta dilegalkan. Tahu minta dilegalkan, minta disahkan, nggak benar. Siapa saja yang mensahkan itu berarti dia melegalkan pelacuran, melegalkan perbuatan maksiat, menentang hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Siap dia mau berperang dengan Allah kalau begitu jadinya. Siap dia berperang dengan baginda Rasulullah. Siap dia mau berperang dengan kaum muslimin yang ada. Ya. Ini karena saya yang ngomong biasa. Kalau Habib Rizik yang ngomong takbir gitu. Saya enggak, biasa aja. Walhasil enggak boleh adanya LGBT. Mau tingkat RT, LGBT tingkat RT enggak ada. Enggak LGBT tingkat RW enggak ada gitu. Makanya kemarin waktu Piala Dunia di mana? Qatar, insyaallah. Dari negeri mana itu ada simbol LGBT? Jerman, ditolak. Alhamdulillah. Balik. Ngapain pakai simbol LGBT? Itu artinya melegalkan, mensahkan, enggak boleh. Na'udzubillah min dzalik. Allah udah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kalau LGBT, adakah nanti datang ketenangan? Enggak ada. Bakal mendatangkan ketenangan kalau laki sama perempuan nikah yang sah. Nah, baru litaskunu ilaiha. Tujuannya agar kalian tenang. Masya Allah. Punya duit masa muda 10 juta habis mulu. Giliran punya duit udah nikah 10 juta gak kemana-mana tuh duit. Alhamdulillah. Punya anak satu biasa aja, alhamdulillah. Emang ada rezekinya masing-masing. Makanya orang kalau misalnya dia punya anak 1, 2, 3, dan 4, 5, dan 6, itu selalu ada pertambahan rezeki. Enggak usah khawatir. Ya jamaah, enggak usah pakai khawatir. Oh gimana nih nanti kalau saya punya anak 1? Gimana kita punya anak 2, 3, 4, 5 dan sebagainya? Ada rezekinya.
Nahnu khalaqnakum, kami yang bakal menciptakan kalian, kami yang telah menciptakan kalian. Nahnu narzuqukum wa iyyakum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Enggak usah khawatir, enggak usah khawatir, karena itu adalah rezeki yang datang dari Allah. Terasa gak jemaah? Dulu waktu awal pernikahan nggak punya duit, giliran nikah ada aja tuh rezekinya. Punya satu, alhamdulillah. Punya dua, alhamdulillah lagi. Maksudnya punya dua anak, kemudian punya anak 3 dan 4, ada lah itu pertama. Nggak usah khawatir. Yang penting kita berusaha, jangan malas. Jadi nikah itu mendatangkan ketenangan. Masya Allah, tenang, santun. Makanya anak muda, walaupun kelihatan dia muda, tapi kalau udah nikah itu beda. Ada daya, ada aura yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Tapi kalau misalnya ada orang walaupun gimana dan gimana tapi belum nikah, ada aja kekurangan. Makanya salatnya orang yang sudah nikah itu jauh lebih istimewa daripada salatnya orang yang belum nikah. Tenang dia, Allahu Akbar, tenang dia. Oh, tenang. Ada satu ketenangan tersendiri. Kalau orang belum nikah nanya, ketenangannya gimana sih? Ya, itu nggak bisa diungkapkan lah. Nggak bisa diungkapkan ketenangannya. Bukan permasalahan seksual atau bagaimana dan bagaimana. Ada ketenangan, ini rumusan dalam syariat baginda Rasul Muhammad. Makanya Allah perintahkan nikah ini diantaranya. Ada satu ketenangan, tenang hidup. Allahu Akbar. Duit nggak punya, tapi ketika kita minta kepada Allah, istri dengar Allahu Akbar, istri bilang sabar ya bang. Tuh Allah. Coba kalau dalam keadaan menyendiri, belum tentu ada yang bilang sabar ya bang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian cinta kasih dan kasih sayang. Cinta kasih dan kasih sayang setelah pernikahan. Enggak ada sebelum pernikahan. Yang ada sebelum pernikahan nafsu. Ingat, ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Tapi setelah nikah enggak ada cinta-cintaan sebelum pernikahan. Yang ada kalau cinta sebelum nikah nafsu. Nafsu banget ngojekin tuh. Ngojekin si perempuan, ngojekin udah 15 tahun enggak jadi. Jadinya sama perempuan yang lain. Astagfirullahaladzim. Itu rahasia gitu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah terhadap mereka orang-orang yang mau berfikir. Wa minha tahqiqu ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulih, dan di antaranya sebagaimana yang telah diungkapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Kita renungi dalam sabda Rasulullah, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku yaitu Rasulullah bahagia dengan banyaknya kalian menjadi umat kelak nanti di hari kiamat. Bahagia. Jadi nggak usah pakai KB-KBN segala. Nggak usah pakai KB segala. KB. Sementara orang Cina nggak pakai KB. Orang Cina 5, 10. Sementara kaum muslimin 2. Akhirnya jumlah penduduk kaum muslimin jauh di bawah. Cina kita lihat Cina. Permasalahan itu bukan masalah Cinanya, kafirnya jamaah. Sementara mereka orang-orang kafir tidak mengenal KB umat Islam, baru nikah langsung masuk KB. Ini apa-apaan lagi? Kalau KB untuk merenggangkan usia anak kelahiran, jangan setahun sekali punya anak dong. Pantes 2 atau 3 tahun. Nah itu boleh seperti itu. Ini enggak, udah pakai vasektomi, tobektomi, udah copot semuanya. Enggak, kalau udah punya anak 1 atau punya anak 2, matiin udah sel-selnya. Haram. Itu bukan KB, itu haram namanya. Vasektomi dan tobektomi. Vasek buat kaum laki-laki, tobek itu buat kaum perempuan. Biar enggak punya keturunan lagi. Nauzubillah. Tsumma nauzubillah. Takut. Allah punya. Allah maha
Ar-Razzaq, Al-Ghani, Ya Kafi, Ya Kafi. Kita sering baca doa Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Emang kita enggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Ghani, Ya Hamid, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Rahim, Ya Wadud. Emang kita enggak yakin kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala? Yang landasan sebelumnya itu tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Ada dalam hadis yang lain tazawwajul waludal wadud fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Ada mukatsir, ada mubahin. Ini riwayat yang diungkapkan oleh Al-Habib Umar, fa inni mukatsir. Aku merasa bahagia dengan banyaknya kalian kelak nanti di hari kiamat. Bahagia Rasulullah umatnya banyak. Kan kalau misalnya ada kaum muslimin rumah tangga, ada suami, ada istri, dia punya anak 4 aja, udah 6 orang. Jadi soleh dan soleha semuanya, alhamdulillah. 1 lagi, 2, 4 lagi, 6, itu udah 12. Persatuan 12 orang itu lebih hebat daripada persatuan 6 orang. Persatuan 6 orang lebih hebat dari persatuan 4 orang. Jadi persatuan banyaknya kaum muslimin lebih hebat daripada persatuan dikitnya kaum muslimin. Zakarullahu al-mawaddata war-rahmata. Allah menyebutkan tentang al-mawaddah war-rahmah, cinta kasih dan kasih sayang. Ini Allah sebutkan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu wasukuna galbin, dan ketenangan hati. Sebelumnya litaskunu ilaiha yagumu ala ta'awuni. Itu terjadi kalau ada pertolongan. Apakah terjadi ada cinta kasih dan kasih sayang tanpa ada saling tolong menolong? Enggak ada. Yang kalau misalnya kita sering lihat ketika kita dulu sekolah di mana? Di SMA. Ya, di SMA, ingat. Pakai abu-abu, masya Allah, sambil nyanyi lagi, kutunggu gitu, sekolah, mau nunggu di sekolah gitu, misalnya lagi ngapain, menunggu kasih jawabku misalnya, masya Allah. Waduh, gira masa-masa tentang progresnya seseorang, anak muda itu di situ tampil luar biasa. Tapi ingat, itu masih abstrak. Itu masih abstrak, hati-hati di situ. Belum yang sesungguhnya. Walaupun tuh kayaknya enak betul tuh masa muda. Masya Allah, pakai rambut nggak punya minyak rambut, pakai air ludah. Kemudian pakai rambutnya, masya Allah, kelihatan serba, masya Allah, berwangi, cak, semua. Kelihatan tuh indah. Tapi indahnya sesaat, bukan indah abadi. Jadi kan biar bagaimana tuh indahnya abadi, ya ikutin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngikutin Rasulullah, jadilah itu keindahan abadi. Nah, ada saling kerjasama, makanya at-ta'awun. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah kalian tolong menolong, saling. Kalau saling ada yang disebut dengan saling bina musyarakah. Dalam istilah Arab, beberapa faktor harus diikut sertakan. Suami dan istri, pihak keluarga laki, pihak keluarga perempuan. Ini saling kalau mau mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Saling. Jangan yang disebut dengan menjadikan keutuhan sakinah mawaddah warahmah cuma sendiri doang. Suaminya doang yang alim, istrinya nggak alim, nggak bisa. Suaminya doang yang ngaji, istrinya yang ngaji, nggak bisa. Apalagi kebalikan, istrinya doang yang ngaji, suaminya cuma sekedar nyari nafkah saja. Itu pun yang disebut nafkah cuma sekedar nafkah zahir, nggak bisa, nggak bakal bisa menjadi keluarga yang utuh yang disebut dengan sakinah mawaddah warahmah. Nggak mungkin terjadi, nggak mungkin terjadi. Oh, itu luar biasa tuh, bahagia tuh orang-orang kafir, bahagia. Kebahagiaan yang semu, jamaah, bukan bahagia. Tidak ada orang-orang kafir yang hidupnya bahagia di dunia dan di neraka apalagi.
Tidak ada menurut kita tuh orang kaya hidupnya, kayaknya tuh mesra banget tuh yang orang kaya. Mesra banget, bergandengan tangan setiap jalan. Bergandengan tangan di mana saja, ingat tentang jalan-jalan kenangan di masa mudanya. Ketika di masa 50-an tinggal nginget doang. Bergandengan tangan, berjalan. Masya Allah, bergandengan mesra. Ingat dulu di sini dulu kita makan bakso ya Bu. Kelihatan itu apakah disebut dengan mesra? Belum tentu. Bisa jadi istrinya nge-WA-in laki-laki lain. Ya, istrinya nge-WA-in laki-laki lain. Ya Allah. Kelihatannya secara zahir jalan mesra dengan suaminya. Dilihat HP-nya. Naudzubillah min dzalik. Yang ditelepon laki-laki lain, yang dipedulikan laki-laki lain. Kenapa? Tidak sesuai dengan aturan Rasulullah Muhammad. Pokoknya kalau misalnya hidup tanpa agama nggak bakal bisa. Kelihatan mawaddah warahmah tuh, enggak, mustahil mawaddah warahmah, mustahil. Kalau tidak disertai dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi at-ta'awun wajib. Suami ngaji, istri ngaji, mertua ngaji, mertua dari pihak sana juga ngaji, orang tua dan mertua, dan keluarga besar diajak ngaji. Keluarga besar diajak ngaji. Mau sakinah mawaddah warahmah, jalankan. Kalau nggak mau, nggak usah dijalankan. Jadi ngaji ini bukan cuma sekedar ngaji, cuma sekedar kita datang pulang ngaji, datang pulang. Enggak. Ada dampak jamaah sekalian. Jadi datangnya kita nih sekarang di masjid atau kita dengarkan pengajian itu berdampak sampai nanti anak keturunan kita. Bahkan bukan cuma sekedar anak keturunan yang kita miliki sekarang, bisa jadi nanti sampai hari kiamat. Dampaknya itu panjang. Kita pernah hadir ngaji, tapi hadir ngajinya dia khusyuk, dia paham. Itu mempunyai keutuhan sampai nanti. Itu anak keturunan kita yang masih ada di Ajibud Zanab ini di tulang ekor, yang masih ada di tulang ekor misalnya, itu bakal terpengaruh dan berpengaruh. Dan bahkan anak-anak kita yang sudah ada di alam dunia itu bakal bisa tuh masuk dalam kekuatan-kekuatan, di balik kekuatan doa dan di balik kekuatan zikir. Itu masuk semua jemaah tanpa disadari. Jadi hadirnya kita di pengajian bukan cuma sekedar datang doang. Sayang kalau cuma sekedar datang doang, datang lagi. Ya hasilnya kayak begitu jemaah sekalian. Mulai rubah sikap-sikap yang tidak benar di dalam diri kita dan kepribadian anak keturunan kita, rubah. Ala mardatillahi tabaraka wa taala, saling tolong menolong menuju ridhonya Allah. Saling menolong menuju ridhonya Allah. Suami dan istri, bang, udah jam 4 bang, ada bangun tahajud. Jadi dibanguninnya bukan subuhnya, tahajudnya. Allahu Akbar. Jamaah pernah dibangunin jam 4 dini hari sama istri? Jamaah sering enggak dibangunin jam 4 dini hari sama istri? Dibangunin ngapain? Dibangunin kencingnya berarti udah kencing dulu. Kalau dibangunin kencing. Jangan harap istri soleha kalau kita belum soleh. Kita mau ngarepin istri ngebangunin kita jam 4, lah kita enggak soleh. Mau gimana istri soleha? Istri, dengar, istri dan anak itu adalah kita. Karena ada bilang Indonesia adalah kita. Iya deh, iya. Ente mau bilang apa? Hasil, boleh. Indonesia adalah kita, Jakarta adalah kita, nggak ada masalah. Itu istri dan anak kita itu adalah kita. Maksudnya apa? Fotokopi kita. Kalau istri kita rameh banget dia punya mulut, apa namanya? Bawel. Berarti itulah kita. Berarti kita bawel. Istri kan tergantung suami. Kalau istri salihah berarti suaminya saleh. Istri Masya Allah pagi-pagi udah kayap kesana kesini, berarti itu fotokopinya kita. Nggak usah disalahin, kita nggak benar.
Anak kita nih misalnya, Masya Allah, ada mangga orang habis, ada sendal orang hilang, itu fotokopian kita. Kau nggak usah marah, rubah. Ya Allah, ini kok saya banget. Nah, itu dia. Ya Allah, kok ini saya banget. Ingetin bahwa itu kesalahan kita. Gitu. Jangan kita sebagai laki-laki sombong banget, arogan banget. Istri ini nggak benar. Istri yang nggak benar kan gara-gara suami nggak benar. Istri nggak benar gara-gara suami nggak benar. Jangan salahin istri, jangan. Istri cuma kopian, istri cuma printan doang. Kalau dalam istilah Ustaz Abdul Aziz, dalam itu apa namanya, dalam dunia percetakan, istri printan kita, anak printan kita, keturunan printan kita. Print, tahu kan jamaah print? Itu udah ada, tinggal print aja, neng, ada 1000, 2000. Itu kita mau punya anak berapa ya udah begitu, karena memang kitanya begitu. Anak saya bandel banget tuh. Iya, berarti ente bandel. Susah banget, ya Allah tolongin dong Kiai, anak saya bandelnya luar biasa. Bilang aja ente bandel. Ya Allah Kiai, saya bandel banget. Enak kan ngomong kayak gitu. Kiai, anak saya jangan ente bandel. Ingat, anak adalah cerminan kita. Mir'ah, bukan marah, ingat. Mir'ah itu cerminan. Terkadang kita lupa ya yang kayak begitu, bahwa anak kita nggak benar dan sebagainya nggak benar, kemudian kita salahkan anak. Enggak, itu cerminan kita. Ngaku jamaah, betul nggak? Ah ya, mendingan ngaku. Iya, dipukulinnya sebentar, ya, dihukumnya sebentar, ngaku. Tapi kan benar kan? Ngaku, alhamdulillah. Tapi rubah, udah ngaku rubah. Ya Allah. Fi takwini usratin shalihatin fil mu'minina, dalam membentuk keluarga yang salihah dalam kepribadian orang-orang yang beriman. Yakhruju minha nasalun, itu kan keluar dalam pernikahan yang suci. Pernikahan yang suci itu bakal keluar generasi. Yariduna 'alal haudil maurudi, yang mereka bakal berada di telaga. Mereka bakal berada di telaganya Rasulullah. Kita punya anak 20 nanti sebelum kita datang di telaga Rasulullah, anak-anak duluan yang ada di dalam telaga Rasulullah. Bapak, ini saya Ahmad, Pak, Bapak saya Muhammad, Pak, Bapak saya Abu Bakar, Pak, Bapak saya Umar, Pak, Bapak saya Utsman, Pak, Bapak saya Ali, Pak, sini Pak. Aduh. Bapaknya, oh ya Allah lah, udah duluan. Iya, asik betul. Kita udah ditunggu sama anak keturunan kita di telaganya Nabi Muhammad. Enak gak? Punya anak 20 semuanya wali, Allahu Akbar. Punya anak 20 semuanya ulama, alhamdulillah, orang soleh semuanya. Yaumul qiyamah, kelak nanti di hari kiamat, telaga itu berada ala Nabi Muhammad SAW, berada di bawah pasukannya Nabi semuanya. Allahu Akbar. Anak-anak kita semuanya berada di bawah barisan Nabi Muhammad. Girang kita, girang, ya Allah. Kegembiraan nih kelak nanti di hari kiamat. Misal kita punya anak di wisuda. Wisudanya bukan wisuda TK. Bukan wisuda TK, SD, SMP ini terkadang TK wisuda, iya kan? Kemudian SD bagi wisuda, SMP wisuda, SMP boleh nggak ada masalah. Biar untuk menguatkan, biar nanti cepat dia wisuda juga nanti, boleh, nggak ada masalah. Tapi ini tadi saya bilang wisudanya bukan wisuda TK, wisuda S3. Waduh, kita punya anak kita udah wisuda S3, pakai toga S3. Sidang terbuka, Masya Allah. Anak kita lagi mau di sidang terbuka, udah bakal jadi doktor, kandidat doktor. Wah, girang. Padahal kita belum dikasih duit sama anak kita. Kita belum dikasih duit sama anak kita. Anak kita belum ngomong apa-apa. Tapi gara-gara tuh anak bentar lagi doktor, girangnya luar biasa.
Apalagi tuh anak tahu-tahu habis dokter ngasih duit, ngasih rumah, ngasih istana, itu dunia nggak ada apa-apanya. Nanti di hari akhirat jauh lebih itu jamaah sekalian. Allah mahligai rumah tangga kita itu cahaya. Cahaya siapa ya Rasulullah? Tahukah engkau itu adalah cahaya anak engkau? Yang di sini cahaya anak engkau, di sana cahaya anak engkau, di sana cahaya anak engkau. Akhirnya tuh orang tua yang tadinya nggak punya derajat, akhirnya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lagi pada kebingungan, kelak nanti di hari kiamat dia berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Bergembira sekali, gembira sekali. Tadi saya analogkan atau tadi saya kasih gambaran di dunia yang begitu aja kelihatan kita udah bahagia, bagaimana nanti kelak di akhirat. Wa alamatu dzalika, tandanya alla yashhaba zawajahum, tanda pernikahan yang indah, sakinah mawaddah warahmah, tandanya apa? Alla yashhaba zawajahum, jangan menjadikan pernikahan mereka mukhalafatan li syari', menyalahi syariat, jangan. Acara pernikahan dengan acara dangdut, ngaco. Acara pernikahan dengan acara saweran, ngaco bin ngaco. Jaipongan. Saya enggak bicara tentang adat di sini. Saya bicara tentang menyinggung agama. Pernikahan jamaah. Pernikahan jangan dilunturkan dengan perbuatan maksiat. Ada maulid, ada ceramah. Kenapa pakai yang lain? Biar rame, bakar rumah biar rame. Biar rame lagi. Kan terkadang tuh biar rame. Ini dah pakai kalau orang nyanyi satu orang sama musik biasa itu namanya apa? Ya bandnya cuma sekedar begitu doang. Organ tunggal. Saya cuma dikasih organ tunggal, bukan masalah dikasih organ tunggal. Itu organ tunggal, kalau qasidah enggak ada masalah. Itu kan pada nyanyi di situ. Permasalahan tuh nyanyi pada joget. Permasalahan di situ. Bukan masalah organ tunggalnya. Kan enggak ada masalah organ tunggal. Siapa yang bilang jadi masalah? Yang jadi masalah terlena orang. Siapa yang nyanyi di organ tunggal? Emang yang nyanyi di organ tunggal kakek-kakek? Yang nyanyi di organ tunggal kakek-kakek enggak? Boleh. Kalau jamaah nih yang aki-aki ya, nyanyi di organ tunggal kenangan tahun 60, tahun 70, enggak ada masalah. Tapi kan yang nyanyi itu perempuan. Pakaiannya bagaimana? Tertutup enggak auratnya? Pakai cadar enggak? Itu titik permasalahan jamaah sekalian. Gitu. Islam tidak menolak tentang seni, tetapi Islam menolak maksiat. Kan seni, saya tidak bilang seni itu adalah haram. Yang jadi haram itu adalah maksiatnya. Bisa paham enggak jamaah? Jamaah bisa paham enggak? Aki-aki juga nanti habis salat isyraq nih nyanyi di rumah pakai dangdutan boleh. Enggak ada masalah di rumah. Pakai speaker, pakai kalau di dalam rumah pakai iya, mic pokoknya yang begitu boleh. Ente sambil joget juga boleh. Kan joget sama istri, jadi ibadah. Boleh enggak? Bukan haramnya joget, bukan. Bukan haramnya nyanyi, bukan. Tapi haramnya maksiat. Makanya jangan langsung main tersinggung dulu. Apa sih contohnya? Joget-joget dangdut mulu. Enggak ada masalah. Sama istri ngedangdut. Dangdut 24 jam juga gak ada masalah. Habis sholat makan dangdut lagi. Tapi sama istri atau sama anak-anak di dalam rumah boleh gak? Insyaallah Abdul Aziz datang ke rumah. Ayo bu, bismillah, kita nyanyi. Boleh. Mau ngomong apapun gak ada masalah. Gak haram. Siapa yang bilang? Siapa yang berani mengharamkan? Siapa yang berani mengharamkan? Tidak. Haramnya adalah maksiat. Itu dia. Di dalam rumah juga kalau sendiri, kalau berbuat maksiat juga haram. Dia nonton video porno, kan sendiri, nggak ada yang lain, tetap haram.
Permasalahan bukan HP-nya, permasalahan adalah tuh porno. Kan bukan istri kita. Istri kita enggak yang kalau naudzubillah min dzalik yang ada di film-film porno. Bukan. Itu yang jadi titik dosa jamaah sekalian. Pacar bukan istri, enak aja. Tapi kan saya udah ngelamar, belum jadi istri, orang baru ngelamar gitu. Makanya tuh orang-orang yang ngelamar jangan lama-lama lamaran, cepet-cepet dinikahin. Khawatir memang, apalagi kalau misalnya di daerah kota-kota besar. La minal agwali sayyiati. Jadi tanda tuh pernikahan yang benar itu tidak ada ucapan-ucapan yang buruk di situ. Wala minal harakatil bid'atil kharijati 'anil haya. Dan tidak ada dalam pernikahan itu gerakan-gerakan yang melahirkan yang pada akhirnya keluar dari rasa malu. Enggak ada rasa malu di situ. Perempuan pakai pakaian yang enggak benar, laki pakaian enggak benar. Nah, itu yang jadi maksiat. Wala yaqtanifu zawajahum dukhulur rajuli 'ala nisa'il ajanib. Nah, ini. Di antara tanda pernikahan yang benar, jangan sekali mengadakan pernikahan masuknya laki-laki kepada perempuan lain. Ya, kita kan laki dan perempuan, ayo. Justru itu. Ya, kalau ngadain pernikahan laki ya laki, perempuan ya perempuan, kita nggak dapat amplop. Ente mau ngadakan pernikahan atau mau dapat amplop? Ente mau melakukan pernikahan untuk junjungan Rasulullah atau untuk nafsu? Ini yang perlu dirubah lagi nih kita. Bahkan terkadang kita salah nulis. Kita punya teman namanya siapa? Fulan. Dan partner, astagfirullah, kita tulis. Berarti kan kita nyuruh orang datang dengan pacarnya dan partner. Bilang aja fulan dan istri. Ini terkadang salah kaprah. Fulan dan partner. Tanpa kita pahami, itu kita udah masuk dalam kerangka dosa besar. Nyuruh orang berbuat maksiat bawa pacarnya. Kalau disebut dengan partner, pacar atau istri? Jamaah, jangan bisanya ngaji kesana dan kesini tapi giliran pernikahan pada ngaco semuanya. Ngaji kitabnya main gede-gedean, masya Allah, nggak ada masalah. Hatta ente hafal kitab juga nggak ada masalah. Cuma ente melakukan syariat Nabi Muhammad atau tidak? Itu titik permasalahan. Ngaji luar biasa, kitabnya tahu, ente baca juga belum tentu bisa, cuma pegang doang kan? Iya, jangan belagak kalau begitu jadinya. Astagfirullahaladzim. Udah kalau begitu jadi akui dan rubah. Kalau kita nggak bisa rubah alam, kita nggak bisa merubah yang lain. Kita rubah anak kita. Ketika lamaran kita rubah dengan cara Rasulullah, pernikahan kita rubah dengan cara Rasulullah. Apa susahnya? Pernikahan baca maulid. Habis itu ada orang mau kasih amplop Bismillah ahlan wa sahlan. Ahlan, nggak ada masalah. Atau mengadakan acara pernikahan dengan betul-betul disedikitkan tentang permasalahan maksiat. Tidak boleh masuk kecuali berjilbab misal, atau menggunakan pakaian syar'i. Itu aja. Pakaian yang sopan. Itu aja. Itu kan alhamdulillah, itu kan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk orang dalam pernikahan putra putri atau anak keturunan kita, saudara kita pakai pakaian yang enggak benar. Masuk kita dalam perbuatan maksiat, masuk gitu. Ini udah bukan anaknya orang biasa aja, anaknya orang yang pada ngaji juga ngadain pernikahan kayak begini. Betul gak jamaah? Laki dan perempuan, terkadang tuh cewek ente mana? Cewek mulut ente lemesnya luar biasa. Ente lupa ente habis ngaji. Pantes ngaji yang ngaji tapi nggak ada dampak. Ngaji yang ngaji tapi nggak ada tuh keutuhan sinar cahaya yang ada di sekitar masjid dan majelis taklim. Nggak diamalin. Nanya pacar ente mana? Gak pantes. Pacar kan nggak boleh. Kan tadi udah dibilang nggak ada pacaran sebelum nikah. Nikah, setelah nikah pacaran. Mau bagaimana ceritanya? Ya, mau guling-gulingan atau guling diguling-gulingin lagi? Boleh. Kan udah jadi suami istri. Boleh nggak?
Boleh nggak? Tapi sebelum nikah jangan dong, orang jangan diguling-gulingin. Jangan. Ini ngaji tapi astagfirullahaladzim. Pacar ente mana pacar? Kemarin Anda lihat pacar ente rambutnya panjang, kok sekarang rambutnya pendek? Jangan ngomong yang kayak gitu. Jangan ngomong, itu kan lacur, ucapan-ucapan lacur. Kelihatannya kita baik, tapi setan namanya. Nggak ada malaikat nanya tentang pacar, malaikat nanya tentang istri. Allah bakal minta pertanggungjawaban tentang istri. Dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala dhuhurahu amamahunna. Ini masih panjang nih. Ini nyengat banget nih dalam acara apa namanya? Pengantenan apa namanya? Resepsi. Nyengat banget dalam diri kita. Ada sengaja gajak laki di depan perempuan di depan laki, bahkan pegangan. Bahkan pacaran, pegangan. Apalagi kalau malam Minggu sengaja. Masya Allah. Biarin mereka lagi pada malam mingguan. Di mana? Di tempat pesta anak. Astagfirullahaladzim. Membuka peluang maksiat tanpa kita sadari, jamaah sekalian. Membuka peluang maksiat. Coba kalau misalnya kita mengadakan pernikahan, dalam pernikahan habis itu baca maulid. Dalam pernikahan baca maulid, kayak orang tua kita di tempo dulu, betul kayak Syaroni. Baca maulid, habis itu makan ngeteh di bawah apa namanya? Apa yang ada orang tenda tarub atau apa namanya, makan bareng-bareng. Enggak kita jumpai di situ perempuan, enggak. Yang laki, kalau enggak kakek-kakek atau anak muda makan kayak lopis apa semuanya, bawa pisang, beta apa pulang. Alhamdulillah, enggak kelihatan nuansa maksiat dibanding ketika kita lihat di zaman-zaman sekarang ini. Coba kalau kita bisa baca maulid habis nikahan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ada gak kira-kira pacar-pacaran pada datang di situ? Jamaah, laki dan perempuan pada pegangan dalam majelis maulid, ada gak? Yang ada kita makin cinta ke Nabi. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa'. Kenapa enggak dijalanin? Enggak ngaji emang? Enggak ngaji? Enggak jalanin. Membuat Nabi Muhammad nangis, jemaah. Membuat Nabi Muhammad nangis. Berapa banyak pernikahan-pernikahan kaum muslimin yang sudah banyak melanggar tentang syariatul Islam. Terus bagaimana dong? Kita minimal rubah di anak keturunan kita. Nggak bisa ngerubah tetangga, susah banget nah. Atau lingkungan lebih lagi. Ya udah, kita aja dulu. Wallahu a'lam. Udah waktunya. Ditandain ya jamaah sekalian.